Melapor ke kepala istana, saya baru saja mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Lota, kamu tidak tahu kekuatan apapun. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Master Aola ke-10 mendengus dingin. Luota sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, Zhuo Tianzeng berkata, meskipun saya tidak mengetahui kekuatan Tuan Si, penguasa wilayah-wilayah barat juga melarikan diri ketika dia melihat orang ini. Apa? Penguasa wilayah barat juga telah muncul. Yang mulia Pangeran ke-10 mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah-wilayah barat muncul, dia hanya melihat sekali dan melarikan diri. Zhuo Tianzeng mengangguk. Orang-orang tua di alam abadi ini tidak peduli dengan urusan surga dan alam manusia selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya ingin naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan dia ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ada biksu yang lebih tinggi dari alam abadi di dunia manusia ini. Guru Aola ke-10 berpikir dalam-dalam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, Guru Aola ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Tuan Istana, Anda tidak melarikan diri, Anda membiarkan kami kembali. Tuan Si berkata dia tidak akan membantu Chen Ping membunuh orang. Lota dengan cepat menjelaskan, ini aneh. Penguasa Aola ke-10 tidak tahu apa hubungan antara Tuan Si dan Chen Ping. Baiklah, kalian, mohon mundur dan biarkan aliansi penyegel iblis melanjutkan rencana mereka untuk menguasai surga dan alam manusia secepat mungkin. Saya yakin formasi besar langit dan bumi tidak akan bertahan lama. Saat itu, banyak biksu yang terjebak di surga akan kembali ke surga. Kami, Aula ke-10, tidak perlu bersembunyi. Dunia surga dan umat manusia adalah markas kami. Kata Guru Aola ke-10 kepada Zhuo Tianzeng. Bawahanku harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Istana. Zhuo Tianzeng menghela nafas panjang. Master Aola ke-10 tidak menghukumnya, sehingga meringankan hati Zhuo Tianzeng yang menggantung. Dinasti Xiao. Chen Ping memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya dan mulai berlatih keras. Tentu saja, Chen Ping juga mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran di dinasti Xiao ini juga menghabiskan banyak uang, dan di mata para master, mereka harus menambah kekuatan mereka secepat mungkin. Selama beberapa hari, Chen Ping menghabiskan waktu berlatih. Kadang-kadang, dia membiarkan roh pedang Zhongli keluar untuk bersaing dengan Chen Ping dalam kultivasi ganda. Lagi pula, saya merasa kesal saat berlatih sepanjang waktu, jadi ada baiknya untuk mengubah keadaan sesekali. Saat Chen Ping sedang berlatih, roh pedang Zhongli juga sedang berlatih. Zhongli selalu menyimpan sinar pedang di tubuhnya. Kali ini setelah Zhongli pulih, kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli juga secara tidak langsung meningkatkan kekuatan Chen Ping. Sekarang meskipun dia adalah biksu Mahayana tingkat 5, Chen Ping tidak akan kesulitan menghadapinya. Saat Chen Ping sedang berlatih, dia menerima pesan dari penguasa istana Guanghan. Kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Setelah Chen Ping mendapat kabar tersebut, dia segera mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nanjing. Chen Ping tahu bahwa jika kepala keluargamu keluar dari kurungan dan mengetahui bahwa putranya telah meninggal, dia pasti akan membalas dendam padanya. Jika Anda tidak dapat menemukan diri Anda sendiri, Anda akan menemukan masalah di istana Guanghan. Chen Ping membawa Ji Yun dan naik pesawat ke kota Nanju secepat mungkin. Di selatan kota, Mu Kunrong, kepala keluargamu, sedang duduk di paviliun Wantong cabang kota Nanjing. Paviliun Master Qian sedang menghiburnya. Meskipun keluargamu sangat berkuasa di bidang ini,
Mu Kunrong tidak berani memprovokasi Paviliun Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua biksu di kota Nanjing tahu tentang kompetisi seni bela diri putra Anda di kota Nanjing. Meskipun Chen Ping membunuh putramu, itu tetap merupakan duel yang adil. Saya, Paviliun Wantong, bertindak sebagai jaminan, dan semua biksu bertaruh pada hal itu. Dapat dimengerti jika Anda ingin membalaskan dendam putra Anda. Anda dapat membunuh Chen Ping di atas ring, dan Anda tidak akan menimbulkan kritik apapun. Jika kamu memimpin orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam putramu. Paviliun Master Qian sedang membujuk Mu Kunrong. Mu Kunrong, yang keluar dari pengasingan, untuk beberapa saat tidak mengetahui keberadaan Chen Ping, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu mencari Chen Ping. Namun, dia dihentikan oleh Paviliun Master Qian dari Paviliun Wantong, dan Mu Kunrong diundang ke sini. Bagaimanapun, Paviliun Wantong digunakan di banyak tempat di keluargamu, jadi Mu Kunrong tidak ingin berselisih dengan Paviliun Wantong. Paviliun Master Qian, saya bisa memberikan wajah Anda, tapi bagaimana jika Chen Ping tidak muncul? Mu Kunrong bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, tuanmu, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu istana Guanghan. Saya yakin istana Guanghan juga telah memberitahu Chen Ping. Dalam 3 hari, jika Chen Ping tidak muncul dan kamu menyerang istana Guanghan sesuka hati, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Paviliun Master Qian berjanji dengan sepenuh hati. Sekarang yang bisa dilakukan Master Paviliun Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu Chen Ping datang. Jika keluargamu benar-benar mengambil tindakan terhadap istana Guanghan, saya khawatir istana Guanghan akan menderita kerugian besar. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Chen Ping di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Mu Kunrong pergi, Master Paviliun Qian menghela nafas berat. Tuan Chen, saya hanya dapat membantu Anda dalam hal ini. Selebihnya terserah Anda. Paviliun Master Qian dipercaya oleh Chen Ping untuk diam-diam mengurus istana Guanghan. Tapi bagaimanapun juga, Paviliun Wantong hanyalah seorang pengusaha, dan Paviliun Master Qian hanyalah penguasa Paviliun cabang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memesan apapun kepada keluargamu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda dan menunggu Chen Ping menyelesaikannya sendiri. Ji Yun, percepat. Di pesawat, Chen Ping berkata pada Ji Yun dengan wajah muram. Bagus. Ji Yun mempercepat pesawatnya. Karena Chen Ping memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, konsumsi pesawat tersebut hanyalah gerimis bagi Chen Ping. Pesawat itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan Chen Ping tidak berniat mengagumi pemandangan pegunungan Tianmo. Bagaimanapun, Chen Ping telah terbang melintasi Gunung Tianmo lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu cemas, santai saja. Zhongli meringkuk di pelukan Chen Ping dan membujuk dengan lembut. Chen Ping tersenyum tipis, lalu menekan Zhongli di bawahnya. Setelah 2 hari 3 malam berlayar, pesawat tersebut tiba di kota Nanju pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat tersebut, Master Paviliun Qian segera mendapat beritanya. Lagi pula, selain Chen Ping, tidak ada orang lain yang bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan dan bahkan datang ke pesawat di atas kota Nanju. Jika orang lain ingin menaiki pesawat, mereka harus menaiki Paviliun Wantong. Jika orang lain ingin menerbangkan pesawat di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin dari Paviliun Wantong. Tapi Chen Ping bisa terbang sesukanya, dan Paviliun Wantong tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping. Ketika Chen Ping dan pesawatnya mendarat di lapangan Nanjincheng, Master Paviliun Qian secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambut mereka. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Paviliun Master Qian berjalan menuju Chen Ping dengan senyuman di wajahnya. Chen Ping keluar dari pesawat,
tersenyum tipis, dan berjabat tangan dengan Master Pavilion Qian. Tiba-tiba, Master Pavilion Qian tertegun, dan kemudian menatap Chen Ping dengan kaget. Tuan Chen, apakah Anda sudah melewati alam kesengsaraan tingkat 9? Chen Ping mengangguk. Wajah Pavilion Master Qian penuh dengan ketidakpercayaan. Chen Ping membunuh Mu Qing dan pergi ke kota Nanjing. Ini baru beberapa hari, tapi dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Kecepatan peningkatan dunia ini secepat roket. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alamnya, hanya dengan menjentikkan jarinya saja dia bisa naik ke surga. Pavilion Master Qian memuji Chen Ping. Tuan Pavilion Qian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, Istana Guanghan akan menderita. Chen Ping berterima kasih kepada Pavilion Master Qian. Jelas sekali, Chen Ping menghubungi kepala istana-istana Guanghan dan mengetahui bahwa Tuan Pavilion Qian lah yang menahan Mu Kunrong. Saya hanya menggunakan wajah Pavilion Wantong, tetapi untuk menghadapi Mu Kunrong, dibutuhkan Tuan Chen sendiri. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima Mu Kunrong. Pavilion Master Qian bertanya. Pavilion Master Qian tahu bahwa Chen Ping dapat melompati pangkatnya dan bertarung, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Hanya Chen Ping sendiri yang tahu apakah Chen Ping, yang saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dapat mengalahkan Mu Kunrong, yang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Alam Mahayana tingkat 5, Chen Ping tersenyum tipis, mungkin aku bisa membunuhnya seketika. Mendengar kata-kata Chen Ping, Master Pavilion Qian sedikit terkejut, matanya penuh rasa iri. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan mengatakan sesuatu yang dapat langsung membunuh biksu tingkat 5 di alam Mahayana. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Master Pavilion Qian pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi dari apa yang dikatakan Chen Ping, Master Pavilion Qian mempercayainya. Tuan Chen, apakah Anda masih perlu istirahat? Pavilion Master Qian bertanya. Tidak perlu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Mu Kunrong dan pergi ke tempat kompetisi sekarang. Kata Master Pavilion Qian. Chen Ping, dipimpin oleh Master Pavilion Qian, pergi ke tempat kompetisi di kota Nanju. Banyak biksu di kota Nanjing juga mengetahui berita kedatangan Chen Ping, dan mereka juga berbondong-bondong ke tempat kompetisi. Di saat yang sama, permainan judi menang dan kalah di Pavilion Wantong juga telah dimulai. Kota Nanjue terletak di ujung paling ujung wilayah selatan. Selain berlatih, para biksu di sini jarang melakukan aktivitas rekreasi apapun. Permainan kontes dan perjudian ini adalah permainan favorit semua biksu. Jadi segera setelah permainan judi dimulai, banyak biksu yang memasang taruhannya. Karena pengalaman terakhir, banyak orang mengetahui kemampuan Chen Ping untuk melompati persaingan, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh pada Chen Ping. Namun, Mu Kunrong yang berada di alam Mahayana tingkat kelima dianggap sebagai master di seluruh surga dan dunia manusia, sehingga tidak sedikit biksu yang bertaruh pada Mu Kunrong. Tuan, Chen Ping ada di sini. Manajer Liu dari keluargamu berkata kepada Mu Kunrong. Oke, aku tidak menyangka dia akan benar-benar berani datang. Kali ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam kedua putraku. Pavilion Master Qian, apa maksudmu? Apakah kamu ingin campur tangan? Mu Kunrong bertanya pada Pavilion Master Qian. Tuanmu salah paham. Bagaimana saya bisa turun tangan? Saya hanya perlu mengaktifkan formasi cincin untuk mencegah pertarungan Anda menyakiti siapapun. Setelah Pavilion Master Qian selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, pilar batu di sekitar arena langsung bersinar dengan sinar cahaya, dan kemudian menyelimuti arena. Tidak perlu bersusah payah. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak ini. Mu Kunrong mendengus dingin. Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, tidak bisa menatap matanya sama sekali. Formasi di arena diaktifkan.
Mu Kunrong menatap Chen Ping, aura di tubuhnya terus meningkat. Pergilah ke neraka. Mu Kunrong meninju Chen Ping dengan satu pukulan. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima, pukulan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Tinju besar itu memenuhi seluruh ring, dan Chen Ping tidak punya pilihan selain melawan. Sampah. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Chen Ping, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Saya melihat energi pedang di langit bertabrakan dengan tinju Mu Kunrong. Suara besar itu membuat seluruh arena bergetar. Jika bukan karena kendala formasi, akibat dari tabrakan ini mungkin akan membunuh banyak biksu. Kekosongan di arena langsung menjadi kacau, dan sosok Mu Kunrong dan Chen Ping menghilang. Pertarungan antara dua orang tersebut secara langsung menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Ketika kehampaan berangsur-angsur stabil, sosok Chen Ping dan Mu Kunrong muncul kembali di depan semua orang. Mata semua orang membelalak, ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam serangan tadi. Semua orang melihat Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Tetapi ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mu Kunrong, mereka langsung tercengang. Saya melihat lengan kanan Mu Kunrong telah patah seluruhnya, dan darah dari lengan yang patah masih mengalir keluar. Ekspresi Mu Kunrong sangat jelek, dan matanya tidak hanya menunjukkan kemarahan tetapi juga keterkejutan yang mendalam. Hanya dengan satu pukulan, Mu Kunrong langsung menyadari kekuatan sebenarnya Chen Ping. Dia adalah biksu tingkat 5 di alam Mahayana, tetapi lengannya dipotong oleh Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, dengan pedang. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Mu Kunrong merasa sangat terkejut. Wah, kamu benar-benar punya keahlian. Mu Kunrong kehilangan lengannya dan mulai memandang Chen Ping dengan kagum. Kamu terlalu sampah. Chen Ping menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak mengakui bahwa dia mampu, tetapi Mu Kunrong hanyalah sampah. Dengan serangan pedang tadi, aku ingin membunuhmu, dan tidak mungkin kamu bisa bertahan, jadi akui kenyataan. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, lalu memberiku beberapa sumber daya, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Chen Ping berkata dengan tenang kepada Mu Kunrong. Kata-kata Chen Ping membuat Mu Kunrong merasa sangat terhina. Semua orang di sekitar mereka juga ternganga. Seorang biksu di alam kesengsaraan sekarang mempermalukan biksu tingkat 5 di alam Mahayana seperti ini. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wah, keluargamu saya memiliki warisan ribuan tahun. Sebagai kepala keluargamu, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan mempermalukan leluhur saya? Bukankah kamu hebat? Kalau begitu aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bermain denganmu hari ini. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia berjongkok di tanah dan menggambar pola dengan darahnya sendiri di tanah. Polanya terlihat agak aneh, seperti lukisan monster ganas. Chen Ping tidak bisa menahan cemberut saat melihat Mu Kunrong seperti itu. Tidak baik bagi orang ini untuk tiba-tiba mulai melukis pada saat seperti itu, bukan? Pasti ada konspirasi, tapi Chen Ping tidak mengetahuinya sekarang. Ketika manajer Liu melihat pola yang digambar oleh Mu Kunrong, dia langsung berkata dengan wajah terkejut, "Tuan, tidak. Terlihat bahwa manajer Liu sangat ketakutan. Tapi Mu Kunrong melambaikan tangannya, lalu berlutut di depan pola itu. Leluhur keluargamu, aku memanggilmu dengan darah, tolong bantu kami. Mu Kunrong berlutut di tanah dengan hormat dan menggumamkan sesuatu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, bahkan jika kamu mengeluarkan nenek moyang keluargamu, apa gunanya? Aku akan tetap menghajarmu. Chen Ping tersenyum dingin. Mu Kunrong mengabaikan Chen Ping, dan segera kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, formasi di sekitar arena langsung runtuh. Chen Ping merasakan nafas datang ke arahnya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dalam sekejap. Para biksu yang menyaksikan kegembiraan di sekitar tidak menyangka akan menjadi seperti ini,
dan mereka semua terpesona oleh aura ini. Chen Ping melayang di udara, menatap Mu Kunrong, alisnya sedikit berkerut. Saat ini, aura yang sangat kuat muncul di sekitar tubuh Mu Kunrong. Nafas ini mengembang, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, ada guntur di langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa pada suatu saat, awan gelap besar telah muncul, menutupi seluruh langit di kota Nanjing. Halilintar menyambar di awan gelap. Mungkinkah kepala keluargamu sedang mengalami kesengsaraan saat ini? Tidak mungkin. Dia baru saja keluar dari pengasingan. Mungkinkah kepala keluargamu mengandalkan metode rahasia untuk secara paksa mengatasi kesengsaraan dan meningkatkan wilayahnya? Sangat mungkin jika Anda meningkat, itu akan menjadi alam Mahayana tingkat 6. Saya khawatir Chen Ping tidak akan menjadi lawan. Ketika semua orang melihat guntur dan kilat, mereka mengira itu adalah bencana guntur, jadi mereka mulai berbicara. Dan Chen Ping dapat melihat sekilas bahwa ini bukanlah awan kesengsaraan guntur, dan Mu Kunrong juga tidak mengatasi kesengsaraan. Seiring dengan gemuruh guntur dan kilat, aura di tubuh Mu Kunrong menjadi semakin kuat, dan aura ini langsung menyelimuti dunia. Dan tubuh Mu Kunrong mulai hancur dalam aura ini. Apa yang terjadi? Mu Kunrong sepertinya dia akan menghilang. Nak, tunggu saja sampai mati. Mata Mu Kunrong merah padam. Pada saat terakhir dia menghilang, dia menatap Chen Ping dan berteriak. Ledakan, guntur dan kilat di langit bergema semakin keras, dan guntur serta kilat sering menyambar. Guntur dan kilat di langit bergema semakin keras, dan guntur serta kilat sering menyambar. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan tidak ada rasa takut di matanya. Tidak peduli trik apa yang dimainkan Mu Kunrong, dia akan menangkapnya. Tubuh Mu Kunrong bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua orang tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Suasana sekitar telah membentuk tornado yang mengamuk di atas ring. Yang ada hanya gambaran tubuh Mu Kunrong, dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Pada akhirnya, tubuh Mu Kunrong malah menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ledakan, cahayanya membubung ke langit, dan kemudian aura agung menekan dari atas. Aura ini sangat mendominasi. Banyak biksu di sekitar mereka yang mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin menyaksikan kesenangan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Chen Ping merasakan aura yang mendominasi dan matanya sangat dingin. Nafas itu langsung membombardir tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping jatuh dari udara seperti meteor dan menghantam ring dengan keras. Arena keras itu langsung diledakkan oleh tubuh Chen Ping. Arenanya menghilang, tapi aura menakutkan masih berpikir untuk menghilang. Untungnya, banyak biksu yang melarikan diri lebih awal, jika tidak, mereka akan tersapu oleh aura ini. Tubuh Chen Ping menghilang dari pandangan semua orang dan jatuh jauh ke tanah. Dan awan gelap di langit perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Sosok humanoid yang berdiri setinggi 100 kaki terlihat agak mirip dengan Mu Kunrong. Apakah ini nenek moyang keluargamu? Sepertinya leluhur ini agak aneh. Kemudian Mu Kunrong mengorbankan dirinya dan memanggil leluhur keluargamu, itu cukup kejam. Dia harus tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping, dan dia akan mati jika bertarung. Itu sebabnya dia bersikap seperti ini. Semua orang melihat sosok manusia yang terbentuk oleh awan hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sosok manusia itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Chen Ping yang terdorong ke tanah. Chen Ping melonjak ke langit dan bergegas keluar dari tanah. Pukulan tadi, meski menakutkan, tidak membahayakan Chen Ping. Kelihatannya cukup menggertak, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menahan diri untuk tidak dipukuli. Chen Ping berkata kepada leluhur keluargamu dengan nada meremehkan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan Chen Ping tampak seperti dewa perang lapis baja emas. Memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, Chen Ping bergegas menuju leluhur keluargamu.
Kecepatan Chen Ping mencapai titik ekstrem, dan semua orang hanya bisa melihat bayangan emas tertinggal di kehampaan. Anak bodoh, nenek moyang keluargamu berbicara dan menatap Chen Ping. Ledakan, nenek moyang keluargamu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan besar. Telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dengan aura hitam, meraih Chen Ping dari segala arah. Chen Ping mengabaikan telapak tangan raksasa ini, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat menuju leluhur keluargamu. Chen Ping tidak berarti apa-apa seperti semut di depan leluhur keluargamu. Tapi Chen Ping tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas dengan momentum, dan cahaya pedang keluar. Tidak ada gerakan atau gerakan mewah, hanya tebasan yang kuat. Ledakan, cahaya pedang yang menakutkan, berisi maksud pedang yang mengepul, menuju ke arah leluhur keluargamu seperti gelombang. Nenek moyang keluargamu menatap Chen Ping lalu mendengus dingin. Mendengus dingin ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Nenek moyang keluargamu menghela nafas, dan tiba-tiba perisai abu-abu muncul. Perisai ini menghalangi cahaya pedang. Gemuruh, cahaya pedang berdiri di atas perisai, dan suara yang memekakkan telinga langsung meledak. Di bawah hantaman keras cahaya pedang, perisai itu langsung hancur dan menghilang. Dan cahaya pedang Chen Ping juga melemah, dan akhirnya menghilang di depan leluhur keluargamu. Pedang ini adalah ujian bagi kedua belah pihak. Pedang ini adalah ujian bagi kedua belah pihak. Chen Ping dan leluhur keluargamu saling memandang melalui udara. Junior, kamu berani membunuh anggota keluargamuku. Tahukah kamu bahwa tindakanmu akan membawa bencana kehancuran keluargamu? Nenek moyang keluargamu berkata dengan suara yang dalam dan kaya. Bencana genosida. Chen Ping mencibir, apakah kamu layak? Lancang. Nenek moyang keluargamu menjadi marah dan tiba-tiba dipukul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan guntur di dalamnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan guntur, aku suka. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung tertawa. Saya melihat Chen Ping Yuan tidak bergerak, sumber guntur dan kilat di tubuhnya mulai beroperasi, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Guntur dan kilat mulai menyambar tubuh Chen Ping. Setelah melihat ini, leluhur keluargamu melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya menghantam Chen Ping dengan ganas. Celana dalam, guntur dan kilat menyambar Chen Ping satu demi satu, dan asap putih mengepul keluar. Chen Ping tidak mengelak atau mengelak, bintang sumber memancarkan kekuatan isap yang menakutkan, langsung menyerap kekuatan arena. Bintang asal petir di ruang asal juga mulai berkedip dan menjadi semakin terang. Semakin banyak petir, semakin banyak sumber petir yang diserap Chen Ping. Guntur dan kilat yang tampak menakutkan ini sebenarnya adalah sumber daya langka di mata Chen Ping. Tapi tidak ada yang mengetahui hal ini. Mereka semua tercengang saat melihat Chen Ping disambar petir yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh tubuhnya berasap. Terutama Ji Yun, matanya memerah saat melihat Chen Ping seperti ini, dan dia mengepalkan tinjunya, berencana menyelamatkan Chen Ping dengan seluruh kekuatannya. Nenek moyang keluargamu sedikit mengangkat bibirnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ini. Sangat nyaman. Tepat ketika Chen Ping dikelilingi oleh guntur dan kilat itu, dia tiba-tiba berteriak. Nenek moyang keluargamu, yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tiba-tiba memiliki senyuman di wajahnya.